Ya, sebentar. Oke, Alfa Z. Oke. Ya, Hmm. mulai mungkin berarti kamu plus moderator kita. Apa aja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di ajang, bukan di ajang ya, di perkumpulan perkopian. Kopinya nggak ada ini ya. Kita akan membahas bagaimana tentang sirah nabawiyah dan juga tentang perjalanan hidup yang akan diaplikasikan oleh kita gitu kan ya. Baik, mungkin di sini ada saya Ijra Fauzi sebagai host moderator, dan samping saya juga ada saudara Nur Mahfuz Zainuri sebagai narasumbernya, dan saya juga sebenarnya narasumber di sini. Iya. Jadi ganti-gantian gitu ya, pendapatnya masing-masing. Oke, bagi yang pertama di sini ada 3 pertanyaan ya untuk saudara Mahfud. Yang pertama ini terkait dengan UAS. Jadi kita adalah mahasiswa UIN Salatiga sedang menjalankan UAS. Mohon doanya yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini, apakah Anda, Saudara Mahfud, menikmati perkuliahan Sirah Nabawiyah pada semester ini? Berikanlah alasan Anda. Baik, dalam semester ini kan ada prodi matkul Sirah Nabawiyah ya. Ya, Saya sangat bersyukur, sangat senang sekali karena dalam prodi saya yaitu IAT, Ilmu Al-Quran Tafsir, itu ya. sangat penting tentang sejarah-sejarah cerita Nabi dahulu, dan kita juga harus mengetahui itu karena penting, yaitu dalam mencontoh perilaku Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, baik. Jadi selain itu bisa mengetahui ya, yang wajib kita ketahui itu kan Rasul itu bagaimana sejarahnya dan juga hal lain sebagainya. Kalau menurut Mas Ijra sendiri bagaimana? Oh, kalau menurut saya itu ya, saya namanya Ijra Fauzi ya, ini saudara Nur Mahfuz Zainuri. Menurut saya bagaimana mata kuliah Sirah Nabawiyah pada semester ini itu, menurut saya itu sesuatu yang benar-benar menakjubkan, yang dimana itu benar-benar membahas fokus terhadap sejarah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perjalanan beliau dari ketika hidup hingga beliau wafat gitu ya. Yang bagaimana banyak kisah-kisah yang tidak kita ketahui dan kita bisa ketahui di pada mata kuliah, yaitu mata kuliah Sirah Nabawiyah ini. Baik, mungkin itu pendapat dari saya, Mas Mahfud ya. Berikutnya Mas Mahfud ya, yang berdua itu pada pertemuan awal kan dijelaskan tuh separuh lebih usia Nabi. Nah, persiapan Nabi itu kan selama 40 tahun sebelum menjadi Nabi ya kan. Kemudian dakwahnya hanya sekitar 23 tahun sehingga beliau wafat gitu kan. Nah, jadi bagaimana aplikasi Anda, Mas Mahfud, semacam maps perjalanan hidup Anda seperti Nabi itu, persiapannya berapa tahun, kemudian dakwah atau sebagainya. Baik, kan seperti itu ya Nabi. Ya, kalau saya itu kan dari kecil Ya. sekolah TK 2 tahun, terus SD 6 tahun, terus MTS itu 3 tahun, lanjut MAN 3 tahun, dan setelah itu lulus meneruskan di UIN Salatiga ini. Nah, setelah itu kan dalam proses pendidikan tersebut kan kita belajar terus Iya. bagaimana mendapatkan ilmu, mencari ilmu agar besok ketika sudah di masyarakat, hidup di masyarakat itu, ilmu tersebut bisa dimanfaatkan, bisa ditularkan kepada masyarakat lainnya. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi Ya.
Anda belajar dari semenjak TK Ya. hingga kuliah itu, Iya. wah berapa puluh tahun itu ya, ada mungkin puluhan lebih itu ya. Ya. Nah setelah itu mungkin cukup langsung diterjunkan ke masyarakat. Masya Allah. Kalau menurut Mas Izlan sendiri, Kalau saya dulu tuh perjalanan hidupnya mungkin 11-12 sama Mas Mahfud nih, yaitu dari TK, kemudian SD 6 tahun, terus lanjut lagi pesantren itu di SMP itu saya pesantren. Kemudian SMA-nya atau MA-nya saya pindah pesantren itu kan selama 3 tahun. Jadi mondok itu 6 tahun, kemudian setelah itu lulus disuruh untuk mengabdi dulu di situ selama setahun, dan baru saya kuliah di sini untuk menuntut ilmu yang lebih dalam. Tujuannya apa? Ketika nanti sudah selesai, mungkin jika sudah cukup mungkin insya Allah saya akan langsung terjun. Jika belum cukup, insya Allah saya akan menjalankan untuk ke tingkatan yang lebih lanjut lagi dengan bagaimanapun yang terjadi ke depannya nanti. Nah, seperti itu Mas Mahfud. Oke, baik. Yang terakhir ini Mas Mahfud, banyak sekali karakter mulia yang dimiliki baginda Rasulullah, seperti kejujuran, terus keberanian beliau, terus ketawakalannya gitu ya. Semua karakter itu adalah yang sempurna. Dari sekian banyak sikap Nabi atau karakter Nabi tersebut, mana yang secara prioritas yang Anda ingin miliki, Mas Mahfud? Coba berikan alasannya. kalau menurut saya sendiri yaitu ya yang pertama tadi yaitu sikap kejujurannya Nabi, yaitu karena banyak sekali orang-orang atau manusia zaman sekarang ini kan masih suka bohong. Tingkat kejujurannya itu rendah ya, karena penting sekali itu kejujuran. Kunci utama itu jujur. Jadi Anda harus jujur. Makanya kalau puas itu jangan nyontek, bohong. Seperti itu ya, harus jujur. Kalau menurut Mas Izla sendiri bagaimana? Sama, saya juga berpikir bahwa kejujuran itu adalah nomor satu. Kenapa? Karena di balik keberanian, ketawakalannya, kemudian ketekunannya, itu sebenarnya jujur itu adalah pilar utama dan kuncinya. Kenapa? Kalau dia jujur, udah pasti dia berani. Kan kalau nggak berani itu berarti dia nggak jujur. Misalnya berani dalam kita berani buat kita berbicara. Kan kalau dia bohong itu kan berarti dia nggak jujur. Kalau jujur kan dia berani mengatakan bahwasannya pemerintah itu adalah gitulah pokoknya. Waduh, jangan terlalu dibet nanti. Terus kejujuran itu misalkan kita beribadah. Kan kalau jujur kan pasti kita mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Jika kita tidak jujur maka sholat itu yang ditinggalin lah, apalah. Dengan mengaku bahwa dia adalah Islam yang beriman. Disebutnya apa? KTP Islam. Nah, jadi kejujuran adalah pilar utama bagi semua sikap yang lain. Mungkin itu cukup sekian dari kami. Hanya ada sebatas beberapa pertanyaan. Jika ingin yang lebih lanjut, mungkin bisa bertanya di kolom komentar hal apa saja yang harus kita bahas lagi nanti. Mungkin cukup sekian dari pertemuan perkopian kita. Meskipun kopi tidak ada, tapi tetap kita menjaga silaturahmi kita. Mungkin terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Mahfud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.